dalam hal pengawasan, pemerintah mestinya harus tegas terhadap pemenang tender program MBG agar dalam pelaksanaannya benar-benar dilakukan secara transparan. Jangan sampai kemudian MBG ini hanya sekedar menjadi program politik setiap 5 tahun sekali, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya pemberitaan terkait keracunan massal program makan bergizi gratis yang terjadi di berbagai daerah, termasuk adanya desakan berbagai kalangan untuk melakukan evaluasi terkait program MBG, membuktikan bahwa pemerintah sebenarnya tidak siap dalam hal pelaksanaan program MBG, baik dari segi infrastruktur maupun dalam hal pelaksanaan. Bagaimana tidak terjadinya keracunan massal di berbagai daerah membuktikan bahwa program MBG selama ini yang diniatkan oleh Presiden Prabowo sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia justru bertolak belakang dengan realitas di lapangan, di mana kualitas makanan yang disajikan oleh mereka yang menjadi pemenang tender tidak sesuai dengan standar kesehatan, sehingga banyak anak-anak kemudian keracunan. Yang paling miris kemudian pihak tender justru meminta kepada orang tua ketika ada kasus keracunan massal, meminta orang tua supaya tidak mempublikasikan kasus yang terjadi di setiap sekolah. Nah, ini kan sangat memprihatinkan bahwa program ini semestinya tidak hanya sekedar program menunaikan janji politik seorang Presiden Prabowo, tapi seharusnya benar-benar mampu diniatkan sebagaimana janji politik Prabowo untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena bagaimanapun saat ini di Indonesia angka stunting masih tinggi. Nah, ketika kemudian dalam pelaksanaannya MBG ini terjadi masalah, ini kan menjadi persoalan. Di sisi lain juga dalam hal pengawasan, pemerintah mestinya harus tegas terhadap pemenang tender program MBG agar dalam pelaksanaannya benar-benar dilakukan secara transparan. Jangan sampai kemudian MBG ini hanya sekedar menjadi program politik setiap 5 tahun sekali, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga menurut saya selain pengawasan, orang-orang yang ditunjuk kemudian memang orang-orang yang benar ahli dalam hal pengelolaan makanan bergizi, bukan kemudian sekedar bagi-bagi kue kepada tim pemenangan yang telah membantu proses pemenangan Presiden Prabowo dalam Pilpres kemarin. Saya ingat ketika waktu saya SD dulu, program seperti ini sebenarnya ada pada masa Presiden Soeharto, di mana pada waktu itu pengelolaan pemberian makan kepada anak-anak sekolah justru dilakukan oleh masyarakat sekitar sekolah, di mana dana yang ada kemudian dikelola oleh pihak sekolah dan menunjuk warga sekitar untuk mengelola makanan yang akan diberikan kepada anak. Sehingga selain mereka paham kebutuhan makanan yang akan diberikan untuk meningkatkan gizi anak-anak, kualitas makanan yang disajikan juga lebih higienis. Sehingga kasus-kasus seperti sekarang ini, keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah tidak akan terjadi. Nah, faktanya sekarang ini dengan adanya pemberitaan terkait keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa program ini sebenarnya belum siap untuk direalisasikan. Sehingga menurut saya Presiden Prabowo harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi publik, termasuk aspirasi dari orang tua, supaya program MBG ini harus dievaluasi secara total. Orang-orang yang ditunjuk juga memang orang-orang yang berkompeten, sehingga nantinya apa yang menjadi tujuan Prabowo memberikan makan bergizi gratis ini benar-benar tercapai sesuai target yang diharapkan. Kedepannya anak-anak yang
tadinya ditargetkan kualitas gizinya bisa meningkat juga bisa tercapai. Kalau desakan publik untuk melakukan evaluasi terkait program MBG tidak didengar oleh pemerintah, maka program ini justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri, sehingga kasus yang sama saya kira akan kembali terulang. Oleh karena itu, bagi saya program makan bergizi gratis tidak hanya sekedar gratis, tapi memang benar-benar harus higienis. Jangan kemudian pemenang tender yang menjadi pelaksana semena-mena dalam hal menyajikan makanan yang diberikan kepada anak sekolah. Sehingga menurut saya kalau Presiden Prabowo benar-benar memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, saya kira kritik publik harus didengar untuk melakukan evaluasi terkait program MBG ini. Itu kita ingin Presiden Prabowo ketika nantinya sudah tidak lagi menjadi presiden, meninggalkan legasi yang bisa dikenang oleh masyarakat, bukan kemudian meninggalkan kesan buruk terhadap program-program yang dicanangkan selama menjadi presiden, termasuk program MBG. Kedepannya presiden selanjutnya benar-benar juga akan serius dalam melaksanakan program terhadap kesejahteraan masyarakat.